Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya, alias bahas tokusatsu. Dan seperti biasa guys, untuk sesi batok kali ini kita bakal balik lagi nih buat ngebahas episode terbaru dari serial Ultraman Trigger ya. Jadi ini setelah libur 2 minggu akhirnya kita bisa balik lagi buat nonton episode terbaru dari Ultraman Trigger guys ya. Dan untuk episode kelima ini fokus ceritanya lebih ke Akito ya. Jadi ada banyak inilah informasi yang berhasil kita dapatkan soal si Akito ini. Oke lah, jadi tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung masuk aja ke video pembahasannya guys ya. Nah, untuk episode kelima kali ini guys ya, ini scene dibuka dengan kemunculan seekor monster yang bernama Desterago guys ya. Jadi ini adalah salah satu kaiju yang sebelumnya itu sudah pernah muncul di dunianya Ultraman Trigger sekitar 6 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kalian udah nonton episode 1 pastinya udah tahu lah informasi satu ini ya. Coba waktu itu kan belum disebutkan ya nama kaijunya ya. Nah, untuk ini ya, kostum dari si Desterago ini adalah hasil modifikasi dari kostumnya si Hellberos dari seri Ultraman Taiga guys. Hampir aja mau nyebut Ultraman 3. Nah, jadi nantinya guys ya, untuk seri Ultraman Trigger ini bakal banyak banget itu kaiju-kaiju dari Ultraman Taiga itu yang kostumnya bakal dimodif lagi ya. Untuk next episode itu ada Satan Delos, yaitu hasil modifikasi sedikit dari kostumnya si ini ya, Giga Delos ya kalau saya nggak salah namanya ya, kalau di Ultraman Taiga kemarin gitu guys ya. Nah di sini itu cuma ditambahin beberapa aksen itu kayak tanduknya guys ya, dan untuk bagian cakar itu sedikit diubah ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk episode kali ini guys ya, Akito kan pas dia ngelihat kaiju ini ya, dia kayaknya punya semacam dendam ya, karena memang kaiju ini itu yang ketika 6 tahun yang lalu pertama kali muncul di bumi, dia itu yang ngebunuh kedua orang tuanya, makanya dia kayak punya dendam tersendiri sama kaiju ini. Awalnya Akito di sini itu disuruh buat fokus untuk inilah ya, apa namanya, evakuasi warga kota gitu ya. Tapi di sini dia itu justru nggak mendengarkan perintah dari ketua God Select-nya dan lebih milih itu buat ngedengerin egonya dia buat balas dendam gitu guys. Akhirnya si Akito di sini itu diskor selama 3 hari guys ya. Jadi dia itu nggak boleh ikut kegiatan dari God Select sama sekali gitu ya. Ya istilahnya di sini itu biar si Akitonya itu dinginin kepalanya dulu lah gitu ya. Karena memang bahaya banget gitu kan, karena kalau dia dipengaruhi sama emosi kayak gini terus pergi ngelawan Desterago, yang ada bakal ngelukain diri sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di episode kali ini juga guys ya, ketika pertarungannya si Trigger ngelawan si Desterago itu, Trigger kayak ngeluarin semacam kosen baru ya. Cuma sayangnya kita belum ada informasi apa-apa soal nama kosennya ini, karena memang untuk Trigger sendiri itu nama kosennya kagak diteriakin guys ya, kalau kayak Ultraman Z gitu ya. Jadi untuk gerakannya sih mirip kayak Ultraman B yang lagi make Specium kosennya. Cuma di sini kosennya ini bisa mencar gitu guys ya, untuk nyerang musuhnya gitu ya. Nanti mungkin kalau udah tahu informasinya bisa kita bahas lebih lanjut lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini mengenai pembahasan untuk Gutswing yang muncul di flashback kali ini ya. Jadi memang banyak banget yang berteori gitu ya. Kemarin ketika lihat fotonya ada yang bilang kalau misalnya apakah Daigo balik gitu ya, apakah ini pesawat dari dunianya Ultraman 3 yang nyasar gitu ya ke serialnya si Trigger ya. Tapi sayangnya itu tidak benar gitu guys ya. Dan di episode kali ini sudah dikonfirmasi kalau Gutswing yang muncul di sini itu adalah ori dari flashback untuk serialnya Ultraman Trigger gitu ya. Dan untuk pesawat ini katanya sih dibangun atau dibuat sama pihak Shizuma Foundation dan dipilotin langsung juga sama bapaknya Yuna ya, alias si ketua Shizuma. Jadi memang untuk ketua Shizuma sendiri ini masih banyak banget ya misteri yang belum terbuka soal beliau ini ya guys ya. Oke, kita lanjut guys ya, karena kita di sini bakal bahas sedikit soal si ketua Shizuma ya. Kan memang ini orang misterius pakai banget, karena banyak juga teori yang bilang gitu ya kalau ketua Shizuma ini adalah orang dari universe Ultraman 3 ya, yang nyasar ke universe-nya Trigger terus tinggal di sini gitu ya. Makanya dia tahu informasi yang lebih banyak soal ini Dark Giants, kemudian kemunculan monster segala macam. Ini saya rasa teorinya bisa aja sedikit benar gitu guys ya. Cuma ya karena belum ada konfirmasi langsung gitu ya, jadi kita sementara ya cuma bisa berteori ria gitu lah ya. Tapi guys ya, ngelihat dari pernyataan si Yuna juga, dia bilang ayahnya kan tahu soal Dark Giants dan kemunculan monster ini dari hasil ketika mereka itu menemukan apa namanya, yang
ini ya apa yang batu kuno itu ya, saya lupa, artefak kuno maksudnya gitu guys ya. Nah tapi ya kalau kita lihat-lihat lagi beberapa bukti terakhir ya, kayak contohnya pesawat yang dibangun sama mereka, terus dari lambangnya itu kan lambangnya TPC bukan TPU gitu ya. Kalau misalnya dia nggak pernah ngeliat pesawat itu, rasanya nggak mungkin lah dia bisa bangun pesawat yang mirip banget gitu ya, kayak punyanya ini dunianya si Ultraman 3 gitu guys ya. Jadi memang yang bagian sini itu yang bikin fans itu bertanya-tanya gitu ya, soal si ketua Shizuma ini sebenarnya siapa gitu ya. Memang masih misterius banget. Oke, kita lanjut guys ya. Nah di episode kali ini juga kita bisa ngeliat ya si apa tuh namanya, si Carmilla di sini guys ya, itu ngasih semacam kekuatan kegelapan ke si Death Dragon yang lagi istirahat di dalam tanah ya. Dan endingnya guys ya, setelah para monster ini dikasih kekuatan kegelapan dari para Dark Giants, ini bakal bikin monsternya itu jadi berserk atau ngamuk gitu ya. Jadi mereka ini secara gak langsung itu dapat peningkatan kekuatan, tapi itu juga bikin mereka jadi ini yang ngamuknya secara tidak terkendali gitu ya. Oke, kita lanjut di tengah pertarungan episode kali ini guys, yaitu Dargon itu muncul ya. Jadi tujuan dia itu ya buat nakutin si Yuzare lah ya, biar Yuzare itu cepet bangkit ya, karena mereka kan udah tahu ya kalau Yuna itu ketika dalam bahaya Yuzare itu bakal muncul gitu ya. Makanya di sini dia ngincar si Yuna. Dan kita balik lagi ke salah satu scene ya, dimana ini menjelaskan ya alasan kenapa Akito itu pengen banget menjadi cahaya ya, atau pengen banget jadi Ultraman, karena dia itu pernah berjanji kepada si Yuna ya, dia itu bakal melindungi senyumannya si Yuna. Dan dari pernyataan Yuna di sini guys ya, ini jadi makin bikin saya yakin gitu ya, kalau teori-teori yang bilang ketua Shizuma dari ini universe-nya 3 yang nyasar ke trigger itu jadi makin meningkat ya persentasenya ya. Karena di sini Yuna kan bilang ya, papanya pernah bilang kalau semua orang itu bisa menjadi cahaya jika mereka mau mencoba gitu guys ya. Karena kita tahu sendiri kalau Ultraman 3 itu di series-nya kan di episode terakhir ya, itu orang-orang itu kan bisa menjadi cahaya gitu guys ya, asalkan mereka mau berusaha gitu dan percaya dengan cahaya gitu ya. Jadi ini yang bikin saya makin inilah ya, sedikit lebih percaya ke teori yang itu ya. Tapi nanti kita lihat lah ya plot twistnya ini seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini guys ya, kita bisa sebut juga si Dargon ya guys ya, ini sebagai seorang karakter yang apa ya namanya ya, bener-bener pejuang kesetaraan gender ya. Kenapa saya bilang dia pejuang kesetaraan gender? Karena si Dargon di sini guys ya, dia itu nggak peduli lawannya itu wanita atau pria ya, asalkan mereka itu punya semangat untuk bertarung gitu ya, atau punya keberanian, dia bakal ngehadapin mereka dengan kekuatan yang sama gitu guys ya. Jadi tidak dibedakan ya, ini bener-bener pejuang kesetaraan gender ya. Nggak peduli lu cowok apa cewek, gua hajar semuanya ya, asalkan lu mau maju gitu. Oke, kemudian ada satu scene juga yang cukup lucu ya, itu ketika ya pas bagian Dargon ngejar si Yuna kan, itu kan ketika dia mau ngecilin badannya. Kalau kalian lihat ya, itu kayaknya sih bagian green screen yang ini ya, itu kayaknya lupa digeser atau gimana, jadi kelihatan banget bagian bahunya si Dargon itu kayak kepotong sedikit guys ya. Nanti bakal saya taruh videonya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah untuk salah satu scene yang paling inilah ya, paling lucu di episode kali ini ya, ketika si Dargon itu ditampar sama si Yuna gitu ya, dan Dargonnya itu auto kena mental ya. Jadi memang ini tamparan Yuna itu kayaknya sampai ke hati gitu ya. Padahal dia ditembakin sama Yuna, kalian bayangin lah, Yuna sama Akito itu combo guys ya, pakai serangannya God Select itu God Hyper Gun-nya itu guys ya. Itu kayaknya dia cuma digigit semut gitu ya, tapi setelah ditampar sama Yuna, dia itu langsung waduh, gua kehilangan semangat gitu ya, mentalnya langsung down. Oke, itu dia guys ya untuk bagian sini. Kita lanjut. Nah untuk episode kali ini guys ya, ini pertarungan diakhiri sama Ultraman Trigger pakai formnya yang Sky Type ya. Jadi ini gunain Sky Type itu buat nyimbangin inilah ya serangannya si Death Dragon yang cukup luas jangkauannya ya. Dan ini kalau misalnya di episode keempat kemarin kan itu diakhiri pertarungannya sama Power Tap ya. Sekarang sih gilirannya si Sky Tap yang nunjukin kemampuannya gitu ya. Oke lah, yang scene terakhir tentunya ini datang dari Dargon ya. Ketika balik ke markas, dia itu kayaknya kepikiran sama tamparannya si Yuna ya. Jadi
kalau saya pikir-pikir ya guys ya, di antara 3 Dark Giants ya, masih paling akalnya masih waras banget ya si Dargon ini lah ya. Dia nggak segila Camilla ataupun segila si Hydra. Jadi ya seperti saya bilang di pembahasan sebelumnya ya, ada kemungkinan guys ya si Dargon ini di akhir-akhir nanti ini bakal mengkhianati Dark Giants dan justru berpihak ke umat manusia gitu ya. Karena di sini dia kan sempat ngomong gitu ya, manusiakah gitu ya. Nah, bisa aja dia itu jadi sadar gitu ya alasan kenapa Trigger itu jadi ini ya, berpihak kepada manusia gitu ya. Setelah ini ya kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Tapi dari saya pribadi sih ngarepnya si Dargon ini jadi baik aja lah guys ya, karena kostumnya ini bener-bener udah keren gitu ya. Kalau misalnya dia mati itu agak disayangkan sih ya. Oke lah, ini untuk pembahasan hari ini guys ya. Jadi semoga video pembahasannya bermanfaat bagi kalian, dan kalau kalian masih punya teori menarik lainnya nanti silahkan sampaikan di bagian komentar saja guys ya. Kita diskusi bareng seperti biasanya ya. Oke, sampai ketemu lagi guys di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.